Gagal berkali-kali menjatuhkan Presiden Joko Widodo, kini geng Kebo menginginkan turunnya Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden dengan merekayasa Fufu Fafa. Dan inilah analisanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti janji saya bahwa saya akan mengupas tuntas bagaimana para pembenci ini membuat akun Fufu Fafa seolah-olah milik Mas Gibran. Membenci Pak Jokowi yang merasa kecewa karena gagal menjatuhkan Pak Jokowi berkali-kali sejak tahun 2014. Kemudian mereka juga gagal menjatuhkan pasangan Prabowo Gibran di ajang Pilpres 2024. Sebutlah namanya Kebo. Si Kebo ini bersama teman-temannya, sebut saja Kebo CS, mengupayakan sebuah rekayasa untuk mengadu domba agar Bapak Prabowo Subianto membenci pasangannya Mas Gibran. Setelah mereka gagal mengalahkan Pak Prabowo, kemudian Pak Prabowo dinyatakan menang bersama Mas Gibran, maka ada upaya-upaya untuk memecah belah mereka berdua. Kemudian si Kebo ini mencari ide dan menemukan ide untuk mencari akun-akun yang dijadikan kambing hitam. Akun ini akan direkayasa seolah-olah milik Mas Gibran. Mereka akan mencari akun-akun yang terbiasa mencaci maki Pak Prabowo. Kalau nanti mereka bisa membuktikan bahwa akun tersebut adalah milik Mas Gibran, otomatis Bapak Prabowo akan nggak enak hati atau marah atau tersinggung atau bagaimana lah. Sehingga nanti hubungan mereka tidak baik dan kemudian nanti hubungan mereka tidak langgeng. Dan ketika memerintah tidak harmonis, maka terjadi kekacauan. Tapi sebenarnya tujuan mereka agar pelantikan Mas Gibran ini batal. Mereka memahami bahwa Pak Prabowo ini emosional. Apalagi kalau mereka mendapatkan akun yang dulunya mencaci maki Pak Prabowo, keluarganya, apalagi anaknya dengan kata-kata kotor. Pasti Pak Prabowo akan marah nih. Kemudian mereka membagi tugas untuk mencari akun-akun tersebut, baik di aplikasi X maupun di aplikasi Kaskus. Akhirnya mereka menemukan akun dengan nama Fufu Fafa yang memang rajin sekali mengomentari thread-thread yang ada kaitannya dengan Bapak Prabowo. Hanya saja, tugas mereka sangat berat. Kenapa? Karena mereka harus menghapus sebagian dari status-status Fufu Fafa ini agar tidak terdeteksi jati diri Fufu Fafa yang sebenarnya. Untuk menguatkan keyakinan netizen bahwa Fufu Fafa ini milik Mas Gibran, maka mereka akan mencari akun lain yang dikait-kaitkan dengan Fufu Fafa. Karena ternyata mereka mendapati Fufu Fafa ini status-statusnya hanya sekitar mencaci maki Pak Prabowo, nggak ada yang lebih heboh lagi. Mereka akan mencari yang lebih heboh lagi, seolah-olah Fufu Fafa ini adalah akun yang baru dibikin karena dia pernah punya akun lama tapi dibekukan. Namanya Raka Genarli. Karena apa? Mereka temannya si Kebo ini menemukan bahwa Raka Genarli ini akun Kaskus yang dibuatnya sudah lama, 2006, kemudian vakum. Setelah itu mereka menemukan juga Raka Genarli ini katanya juga mengikuti aplikasi-aplikasi pornografi. Jadi komplit nih. Nanti akan diimage-kan bahwa Gibran itu kata-katanya kasar, tidak beradab, tidak beretika, suka mencaci maki, kemudian juga menggemari pornografi. Lalu skenario dimulai. Fufu Fafa adalah Gibran. Fufu Fafa adalah Raka Genarli. Raka Genarli adalah Fufu Fafa. Raka Genarli adalah Gibran. Gibran adalah Raka Genarli. Gibran adalah Fufu Fafa. Sebagai catatan, saya akan informasikan bahwa sumber-sumber yang digunakan untuk memfitnah Mas Gibran ini adalah aplikasi X yang dulu namanya Twitter, kemudian Kaskus. Setelah itu akun pornografi Spring, namanya Spring. Di banyak aplikasi untuk nama akun, jika sudah ada satu nama akun, maka tidak bisa digandakan. Misalkan, saya menggunakan nama DJ Nak Jenderal, lalu saya mau menggunakan nama itu. Kalau nama itu sudah ada, maka saya harus menambahkan simbol-simbol di belakang nama supaya tidak sama. Contohnya DJ Nak Jenderal, maka kalau saya mau bikin lagi DJ Nak Jenderal harus tambahin titik, tambahin tanda seru, dikasih angka 02, 03, 04, A, B, C, D gitu. Tidak boleh sama persis. Itu juga terjadi di akun Kaskus dan Twitter atau X. Nah, di Kaskus, kalau kita punya akun lama, kita bikinnya tahun 2013 misalkan. Kemudian, kalau kita mau mengedit status kita di tahun 2013, itu bisa dilakukan. Yang penting kita ini moderator atau kita pemilik akun, kita bisa edit. Jadi kita bisa mengedit status. Baik, kita akan bahas satu persatu. Akun Fufu Fafa dibuat tahun 2013. Dan dia di beberapa statusnya mengatakan bahwa dia adalah pengguna baru dengan memakai kata newbie. Kalau newbie artinya dia tidak pernah punya akun lainnya, nggak pernah. Karena dia newbie, baru pertama kali menggunakan Kaskus, sehingga
kita bisa pastikan bahwa Fufu Fafa tidak punya akun lain selain Fufu Fafa. Jadi dari sini kita bisa simpulkan bahwa Fufu Fafa bukan Raka Gunarli. Karena ternyata Fufu Fafa selalu mengatakan berulang-ulang, saya newbie di sini. Newbie artinya tidak pernah punya akun lain. Bagaimana si kebo CS ini mensiasati agar seolah-olah Fufu Fafa ini pernah punya akun lama namanya Raka Gunarli. Si kebo ini meminta bantuan dari moderator untuk menghapus status Fufu Fafa, diganti dengan informasi-informasi, diantaranya dia memberikan nama akun lama, kemudian memberikan ID Twitter, bahwa ini akun lama saya lupa password. Nah ini sebenarnya statusnya sudah diganti, dihapus dan diganti. Kenapa saya bisa bilang bahwa apa yang dituliskan oleh Fufu Fafa tentang ID-nya Raka Gunarli ini adalah editan? Karena ternyata jawaban dari Fufu Fafa berbeda dengan apa yang diinstruksikan thread. Pemilik thread meminta agar yang mau bergabung dengan grup mereka maka harus mencantumkan Prime ID yang saat ini digunakan, bukan ID abal-abal, apalagi ID yang dia lupa password. Bagaimana caranya dia masuk kalau dia lupa password lalu dia menggunakan ID itu untuk gabung ke grup musik itu? Dan kita lihat jawaban dari user-user lain seperti apa. Rata-rata mereka menggunakan Prime ID saat itu, bukan Prime ID yang dia lupa password. Ada kemungkinan pemilik Fufu Fafa orang PDIP sendiri. Atau kalau memang Fufu Fafa ini bukan orang PDIP, maka dia adalah moderator. Karena yang bisa mengubah status hanya pemilik akun sendiri atau moderator. Dari sini, teman-teman harus sudah memahami penjelasan saya bahwa Fufu Fafa di status yang ditampilkan oleh si kebo ini di ruang-ruang publik sebagai bukti bahwa Fufu Fafa adalah Gibran, yaitu dengan menampilkan ID Twitter. Padahal tulisan tersebut adalah tulisan yang diedit, disamakan dengan apa yang sudah ditweetkan oleh Mas Kaisang ketika mengucapkan selamat ulang tahun kepada ibundanya. Di situ ada @rkgbrn, yang ternyata @rkgbrn disebutkan di akun Fufu Fafa. Katanya Fufu Fafa pernah punya akun tapi lupa password. Padahal Fufu Fafa ini newbie. Kenapa dia bisa bilang kalau dia itu pernah punya akun lupa password, tapi dia bilang newbie? Kemudian mereka mencari tanggal yang sama antara status Mas Gibran di Twitter dengan status Fufu Fafa di Kaskus. Mencari tanggal yang sama. Untuk apa? Untuk membuat status yang sama persis. Seperti status pertanyaan tentang gunting stick. Ini adalah status yang dikopas dari akunnya Mas Gibran di X, pas di copy paste ke statusnya Fufu Fafa yang kebetulan di tanggal yang sama dia punya status, tapi statusnya dihapus diganti dengan kopasan dari statusnya Mas Gibran. Dan ini dijadikan bukti. Lihat nih, statusnya sama antara Fufu Fafa dengan Gibran, padahal itu editan. Kenapa saya bisa bilang editan? Karena jawaban di bawahnya berbeda. Bahkan ada yang menjawab di tahun 2024. Fufu Fafa adalah sebagai jalan cara untuk menfitnah Gibran dengan merekayasa akun-akun Fufu Fafa itu demi menjatuhkan Gibran. Dan inilah pernyataan dari Hasan Nasbi terkait akun Fufu Fafa. Fufu Fafa ini dituduhkan adalah Gibran. Padahal mungkin hampir semua orang di Republik ini sudah nggak peduli siapa itu Fufu Fafa sebenarnya. Tapi dituduhkan dengan harapan pecah kongsi Gibran dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo itu nggak bisa dipengaruhi dengan cara kayak gitu. Kan kalau mau jujur, entah apa-apa juga statement saya terhadap Pak Prabowo tahun 2014-2019. Mungkin nggak ada apa-apanya itu statementnya Fufu Fafa, Bang. Dan Pak Prabowo mungkin nggak mau tahu siapa itu Fufu Fafa, Bang, karena nggak penting. Fufu Fafa, akun siapa. Tapi saya yang mungkin juga tahun 2014-2019 dalam suasana pertarungan kayak gitu, bicaranya juga macam-macam, mungkin lebih kasar. Tapi kemudian disambut dengan sangat baik oleh Pak Prabowo. Mereka salah mengukur
ya kebesaran jiwa kenegarawanannya Pak Prabowo. Mereka salah mengukur levelnya Pak Prabowo. Kalau berharap ini bisa memantik sesuatu dari Pak Prabowo sehingga terjadi kecurigaan, sakwasangka dan segala macam, menurut saya itu kesalahan besar. Dan berusaha untuk memisahkan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo dengan cara seperti ini, menurut saya kesalahan besar. Dan kesalahan besar yang paling fatal menurut saya adalah mereka seolah-olah bicara pendirian moral menghakimi akun Fufu Fafa. Orang-orang yang menghakimi ini Bang, kesehariannya sampai hari ini di media sosial nggak lebih baik daripada Fufu Fafa, nggak lebih bersih. Itulah Hasan Nasbi yang mengatakan bahwa akun Fufu Fafa ataupun rekayasa Fufu Fafa tidak mungkin akan memisahkan Prabowo dengan Gibran, apalagi dengan Pak Joko Widodo. Pak Prabowo sendiri tidak pernah memikirkan hal-hal semacam itu. Ya, narasi-narasi dibangun oleh termasuk Refli Harun bahwa Gibran tidak cocok menjadi wakil presiden. Yang cocok adalah Refli Harun. Inilah Prabowo buat Refli Harun. lengserin Gibran. Ini caranya. Guys, baru dapat kabar menarik nih. Kalau sebenarnya nggak perlu nunggu Prabowo kalau mau lengserin Gibran dari kursi wakil presiden. Karena sejak kasus Fufu Fafa kemarin naik, banyak banget yang bilang Gibran itu nggak cocok jadi wakil presiden. Menurut Refli Harun, pakar hukum tata negara, kasus Fufu Fafa ini nggak ada kaitan sama ngadu Prabowo dan Gibran ya guys, tapi lebih ke watak asli dari Gibran yang ternyata emang gak bagus. Bagi Refli, tanpa tangan Prabowo, Gibran bisa diturunkan dari Wapres. Tapi emang sih Prabowo bakal ada peran penting guys biar gagalin Gibran lengser. Menurut kalian Gibran ini pantas diturunin gak guys? Gak. Menurut saya tidak perlu dilengserkan karena banyak warga yang memilih Prabowo dikarenakan ada Gibran. Kalau tanpa Gibran tidak mungkin Prabowo memenangkan Pilpres kali ini. Dan yang gencar untuk menurunkan Gibran dengan dasar Fufu Fafa adalah diantaranya adalah Roy Suryo. Dan inilah pernyataan Roy Suryo yang ingin menjatuhkan Gibran. Fufu Fafa maksulin saja. Nah gitu. Setuju untuk terus adili. Kalau ini adik Fufu Fafa, ayahnya Fufu Fafa, bapaknya Fufu Fafa itu dulu. Sulkan Fufu Fafa. Sebenarnya yang bersangkutan kroninya itu sebenarnya sudah ada ketakutan. Jadi kita nggak boleh mundur, kita harus maju. Antemin soal ijazahnya si Fufu Fafa ini, ijazah bapaknya juga. Tapi kenapa? Dan dia sudah takut sebenarnya. Itulah Roy Suryo yang menginginkan kejatuhan Gibran dengan akun Fufu Fafa. Selain Roy Suryo, Amin Rais juga begitu sangat gemes sekali dikarenakan Joko Widodo tidak bisa dijatuhkan oleh Amin Rais. Dan Amin Rais begitu sangat gemes sekali kepada Joko Widodo sehingga memanggilnya adalah Joko Widot ya. Otomatis ditertawakan oleh warga. Disuruh bertobat si Amin Rais ini. Joko Widot harus segera dicekal. Kapan ya tobatnya manusia satu ini? Joko Widot harus segera dicekal. Kapan ya tobatnya manusia satu ini? Jokowi harus segera dicekal. Amin Rais, Amin Rais. Udah bau tanah, bukannya memperbanyak amal ibadah, tetap kau menyebar fitnah dan kebencian. Iya kan? Yang ia nyekalnya yang perlu dicekalin. Ya? Memangnya kau berani nyekal Pak Jokowi? Hah? Saudara-saudaramu rakyat Indonesia ini yang mana? Hah? Partaimu aja suaranya nggak sampai 700.000 orang. Hah? Itu pun yang dukung itu, yang milih partaimu itu yang sama bodohnya kayak kau. Beginilah saudara-saudara, ya. Sudah uzur kalau hati dan pikiran sudah diliputi dan dirasuki oleh rasa benci, maka yang tinggal adalah rasa dengki dan rasa sirik. Menjelang akhir hayat dalam hidup pun akan selalu menyebar kebencian dan fitnah. Merasa paling benar, merasa paling taat dalam beragama. Inilah contoh manusia munafik. Ya, manusia-manusia seperti inilah sebetulnya yang merusak generasi penerus bangsa ini. Ini yang mau Anda aminkan semua bahasanya. Hah? Manusia nggak punya etika,
Manusia yang nggak pernah berbuat apa-apa untuk rakyat negeri ini. Manusia yang tidak punya jasa apapun untuk rakyat negeri ini. Di zaman reformasi, ya, Sengkuni ini hanya numpang tenar. Ya, numpang tenar di reformasi. Kalau dia memang bagus, kalau memang dia orang hebat, nggak mungkin diturunkan saat berorasi. Diturunkan oleh mahasiswa. Ini manusia kunyuk satu ini. Iya kan? Kita cukup berdoa saja. Semoga dia cepat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya kan? Apa enggak malu anak-anaknya sama cucunya melihat tingkah laku orang tua dan kakeknya seperti ini? Hah? Iya kan? Dibilang pula Pak Jokowi harus dicekal. Pemimpin yang betul-betul membangun bangsa. Dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat hasil kinerja Pak Joko Widodo. Hanya mereka yang menyimpan dendam, hanya mereka yang memang kelompok orang-orang radikal yang benci kepada Bapak Joko Widodo. Hanya mereka dari golongan orang-orang yang suka melihat kehancuran di negeri ini, yang tidak suka dengan kepemimpinan Bapak Joko Widodo. Ya, makanya mereka semua menyebar fitnah, menyebar kebencian ke seluruh rakyat negeri ini. Inilah contohnya, inilah gurunya, ya. Makanya Amin Rais ini disematkan titelnya provokator sejati, ya. Dia dibiarkan masih bebas leluasa berbicara oleh aparat bukan karena dia hebat. Karena kalau nggak ditangkap pun ini, nggak pun dipenjarakan, bentar lagi matinya manusia satu ini. Kan ya? Amin Rais, Amin Rais. Kita yang mendengar cukup banyak-banyak istighfar. Ya, cukup menjadi penonton. Anggap dia sudah gila. Karena memang mereka semua sudah gila. Ya, seperti itu dia. Kita yang masih punya logika, lihat hasil kinerja seorang pemimpin itu. Bukan dari ucapan, tapi dari perbuatan. Seperti itu dia ya teman-teman.